Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kalau hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun hanya lewat renungan ini. Tetapi kita bisa saling menguatkan dan saling mendoakan supaya setiap pribadi terus-menerus diubah lewat firman dan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati karena di hari Kamis 10 November 2022 ini Tuhan mau berbicara kepada kita lewat renungan yang berjudul Buang yang telah lalu. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya, semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Saudara-saudara, sudah berapa tahun berlalu sejak kita mengenal Yesus sampai sekarang? Hari ini kita sudah berada di bulan-bulan terakhir dari tahun 2022. Kalau kita mengingat kembali tahun-tahun yang sudah kita lewatkan, setiap awal tahun selalu ada banyak harapan baru untuk dicapai. Tetapi sekaligus kita juga melihat bahwa ada banyak yang tidak berubah. Artinya sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Harapan-harapan, target-target yang ditentukan untuk dicapai dalam kehidupan rohani seseorang tidak berubah, alias sama saja dengan waktu-waktu sebelumnya. Jika hal ini terus berlaku setiap tahunnya, mungkin akan ada banyak orang yang tidak lagi menetapkan target, tidak lagi mengharapkan hal-hal yang baru di dalam hidupnya. Sehingga hidup menjadi begitu-begitu saja. Dengan lain kata, hidup menjadi stagnan bahkan turun, tetapi tidak mungkin naik apalagi berkembang. Lalu apa yang salah bila hidup kita begitu-begitu saja? Datar-datar saja. Kita selalu melupakan hukum sebab akibat. Karena seringkali kita berharap mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tetapi tidak mau berubah. Jika kita mempertahankan masa lalu di masa kini, kita tidak akan pernah mencapai sesuatu yang baru dan yang lebih baik di masa depan. Karena masa depan kita hanyalah pengulangan dari masa lalu kita. Kalau cara berpikir kita tidak berubah, maka tindakan kita juga tidak berubah. Dan hasilnya pun tidak mungkin berubah. Untuk itulah Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saat ia menulis hal ini, dia baru saja memulai hidup baru bersama Tuhan. Rasul Paulus sadar betul bahwa jika ia tetap mempertahankan masa lalunya, ia tidak akan pernah berubah menjadi manusia baru yang sesungguhnya. Karena perubahan tidak hanya dikerjakan oleh Tuhan, tetapi juga oleh pribadi masing-masing orang itu. Tuhan tidak akan pernah bergerak maju mendahului semangat kita untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Sebab ia ingin kita pun aktif dalam membuat suatu pembaruan dan perubahan bagi hidup kita. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19 Tuhan berkata seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala.
Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Setiap saat Tuhan sedang mengerjakan hal-hal baru untuk kita. Tetapi Ia ingin kita terlebih dahulu melupakan masa lalu sehingga kita dapat melihat pekerjaan tangannya itu. Mungkin dahulu kita adalah seorang yang suka mencurangi rekan bisnis untuk mendapatkan keuntungan besar. Mungkin juga kita seorang karyawan yang suka korupsi uang dan waktu demi mencari keuntungan diri sendiri. Kita seorang pelajar yang suka curang dalam pelajaran demi memperoleh penghargaan dan keberhasilan yang semu dalam pendidikan. Banyak yang masa lalunya adalah seorang yang suka menjatuhkan teman demi mendapatkan promosi, prestasi, atau penghargaan dari pimpinan, dan banyak hal lain lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin menjadi orang yang sungguh-sungguh berhasil di dalam kehidupan kita ini, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, maka Tuhan ingin kita melupakan masa lalu kita. Lupakanlah kelemahan, lupakanlah kesalahan dan dosa-dosa kita. Janganlah terus berputar-putar dalam masa lalu. Kadang-kadang kita tidak bisa melepaskan ikatan masa lalu itu dari hidup kita. Kalau waktu yang lalu kita suka bersungut-sungut, itu terus dibawa pada masa-masa yang akan datang. Jikalau masa lalu kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang meragukan kuasa Tuhan, yang banyak bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Tuhan tidak melakukan yang baik bagiku, mengapa Tuhan tidak jawab doaku. Lalu di masa-masa yang akan datang, kita tetap seperti itu. Maka kita membuat menjadi diri pribadi kita ini terus sama dari tahun ke tahun. Tidak ada yang baru, selalu seperti itu. Dan ini bukan kehendak Tuhan, saudara. Marilah saudara, pagi hari ini kita berkomitmen kepada Tuhan bahwa kita tidak akan terus-menerus membawa masa lalu kita dalam kehidupan kita yang sedang berjalan ke depan. Ada banyak berkat, ada banyak damai sejahtera, ada banyak kebahagiaan yang seharusnya kita alami, tetapi itu tidak bisa kita rasakan karena kita terus membawa masa lalu kita. Kita tidak membuang apa yang telah lalu. Kita pakai segala kebiasaan masa lalu. Itulah yang menyebabkan jalan-jalan yang Tuhan sudah buat, berkat-berkat yang sudah disediakan, tidak bisa kita raih karena kita tidak bisa melihat apa yang telah Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita. Marilah kita renungkan hal ini dan kita mengambil keputusan untuk membuang apa yang telah berlalu dan meraih masa depan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di dalam surga. Pagi ini Engkau telah membangunkan kami dan kami sudah menerima firman yang Engkau sampaikan. Sesungguhnya kami ingin menjalani tahap-tahap hidup kami bersama dengan Tuhan. Tetapi seringkali kami terikat dan terbelenggu dengan masa lalu kami. Tetapi pagi hari ini kami percaya kuasa firman dan Roh Kudus membebaskan kami dari ikatan masa lalu yang seharusnya sudah kami buang semenjak kami mengenal Kristus. Inilah hidup kami, kiranya Engkau memimpin kami, supaya kami dapat menikmati hal-hal baru yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan kerjakan untuk kebahagiaan hidup kami.
Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah lelah mengajari kami. Engkau tidak pernah berputus asa karena hidup kami terus jatuh bangun. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, dengan rahmat dan anugerah-Mu, Engkau tetap menguatkan kami sampai hari ini. Kami mau berjalan dengan Tuhan, tidak lagi hidup di masa lalu, tetapi kami akan mengejar apa yang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masa lalu biarlah berlalu. Mari bergerak maju dan lihatlah apa yang telah Tuhan rencanakan bagi kita. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.